Jangan lupa adik-adik kelas underscore nama format zoom-nya ya, format zoom namanya ya. Kayak Bang Owen Simanjuntak 4B, Owen Simanjuntak. Bang Owen namanya 4 SD ya, 4 SD Bang Owen. Kayak Kak Felicia aja gugup. Semuanya, selamat hari Minggu. Wah, kita kembali lagi nih Kak, ibadah hari Minggu. Wah, kita lihat dulu nih adik-adiknya, kita sapa dulu ya Kak. Apa kabar adik-adik semua? Udah siap belum mau sekolah minggu? Wah, nih kita lihat nih. Ada Vanessa, ada Nicholas, ada Gracia, udah siap ya sekolah minggunya? Ah iya. Oh iya Kak, Kakak ngerasa nggak sih ada yang beda nih dari konsep ibadah kita minggu ini? Iya nih Kak. Iya, konsep kita ini minggu ini konsepnya Batak. Nah, oh iya Kak, MC juga nggak sendiri loh. Kita Betul, ditemenin sama dua pemusik kita nih di sini. Iya. Nah, terus Kakak tahu nggak? Itu ada alat musik khas dari Batak loh. Enggak Kak, namanya apa sih Kak? Nama alat musiknya itu tagading. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih Kak. Betul, Kak. Oke, perkenalan dari aku dulu ya Kak. Halo adik-adik semuanya, nama aku Kakak Tiara baru sekali. Halo, kalau nama kakak, Kamera siap baru nabi 10. Oke, nah sekarang kita perkenalin dulu pemusik kita ya dari kakak yang cantik ini. Halo kakak. Nah, perkenalkan adik-adik, kakak ini adalah kakak Fani baru napi 10. Terus abang kita yang ganteng ini namanya Bang Evan Marga Panggabean. Halo Bang Evan. Nah, oh iya adik-adik, kakak mau ngingetin nih untuk format nama, kayaknya kakak lihat masih ada yang belum diganti ya. Iya, nah, format namanya harus diganti kan ya Kak? Iya Kak, Iya. kita tahu. Oke. Format namanya diganti jadi kelas underscore nama lengkap. Contohnya 2SD underscore Dwi Boru Silaban atau C underscore Simon Siboro. Terus nih adik-adik, kakak juga lihat kayaknya masih ada yang matiin videonya nggak sih Kak? Nyalain dong adik-adik. Nah iya adik-adik, semuanya harus nyalain ya videonya supaya kita bisa lihat nih adik-adik yang cerah, yang udah semangat banget buat ikut sekolah minggu. Iya. Terus kakak mau ingetin, selama ibadah gak ada yang makan. Terus gak ada yang boleh ngapain lagi ya Kak? Tidur-tiduran. Oh iya, harus fokus adik-adik, jangan makan, jangan tidur, dan jangan main HP. Betul. Terus yang paling penting, siapin Alkitab. Nah iya betul banget Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh sejenak yuk. Lipat tangan, tutup mata. Amin. Oh iya adik-adik, sekarang kita saatnya untuk bangkit berdiri, kita mau bersemangat, kita mau bersenang-senang, kita menyanyikan lagu Bama Jahoba. Amin.
sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita, lipat tangan, dan kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh teman kita, Jacob Sidmea. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ale Jehovah debata nami, mauliate ala diramoti hami, pasu-pasu ulon nami, jalo tangiang nami, mari tehite Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kayaknya adik-adiknya udah siap menyembah Tuhan ya, Kak? Kayak udah siap nih, Kak. Harus semangat. Nah, karena adik-adiknya udah semangat, ayo kita nyanyikan lagu Arbab, Kak. Ayo. Nah, sekarang kita mau masuki hukum Taurat. Adik-adik inget gak minggu lalu itu hukum Taurat keberapa? Betul banget, hukum Taurat ke-9. Berarti minggu ini kita masuk hukum Taurat yang ke-10. Nah, karena konsep kita minggu ini Batak, kakak coba baca hukum Taurat ke-10 bahasa Indonesia ya. Kakak Tasya nanti coba baca yang bahasa Batak. Oke deh, Kak. Oke, hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, yang bahasa Bataknya itu, patik pasampuluhan, dan jadi haliangan, nirohan bagas nidonganmu. Dan jadi haliangan niroham, dongan saripet nidonganmu. Manang naposona boa, manang naposona boru-boru. Manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Yang artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memilih harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu serta memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya.
Ayo adik-adik kita lipat tangan tutup mata, kita berdoa Patik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagi Ale Amang Asiroha. Sebelum kita masuk ke doa pengakuan dosa, aku mau nanya deh. Apa tuh, Kak? Kak Tiara selama seminggu ini ada pengakuan dosa nggak sih? Atau yang sikap yang salah gitu? Kalau dosa itu pasti, Kak. Tapi aku paling inget nih, kemarin aku berantem sama mama. Soalnya mama marahin aku terus. Oh, Kalau kakak gimana, Kak? kalau kakak seminggu ini kakak berantem terus sama adik kakak. Kenapa, Kak? Karena berebutan alat tulis. Oh, begitu ya, Kak? Iya. Tapi setahu kita boleh tahu, Kak, kayak begitu. Betul tuh, Kak. Makanya sekarang kita doa pengakuan dosa yuk adik-adik. Minta ampun ke Tuhan atas dosa yang seminggu telah kita lakukan. Ikutin kakak ya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, oh ya Kak Tasya. Kak Tasya ingat gak sih ayat bulanan minggu lalu tuh dari mana, Kak? Ingat dong, Kak, dari Lukas 14, Kak. Oh iya betul banget, Kak. Nah, karena bulan ini masih sama, ayat bulanannya, jadi minggu ini juga bacanya masih sama. Oke, sekarang Tapi kita coba baca ya. Dulu, sebelum kita baca ayat bulanan, ini kok kameranya pada mati ya, Kak? Oh iya, Kak. Bener tuh, ada yang mati kameranya. Nyalain Coba dong, adik-adik dinyalain dulu kameranya, baru kita lanjut lagi ya. Yuk, kakak tunggu. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah nyala tuh. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kakak coba baca ayat bulanan yang bahasa Indonesia. Aku coba yang bahasa Batak ya, Kak. Oke deh, Kak. Bahasa Indonesianya, Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Oke, sekarang aku baca yang bahasa Batak ya, Kak. Iya. Alai jumpa membuat si panganunho, pio maakana pogos, akana martihas, napakpang, dohot nama pitung. Dihafalin ya adik-adik. Jangan lupa. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu lagi dari buku ND nomor 690, Hibul Rohaku.
pengakuan iman rasuli, kami tegap ya adik-adik berdirinya dan akan dipimpin oleh teman kita Jevara Guru Napi 10. Mari teman-teman kita bersama-sama ucapkan janji iman rasuli kita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, namate tarpajal do ibana di haum pinar silang, na tuat tubanu dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surbo lau hudu tu syamuni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutan menguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopa ni hala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naumate dohot dihahol. Amin. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saatnya untuk pengumuman. Adik-adik, pengumuman untuk minggu depan ibadah kita masih di Zoom ya. Sayang banget ya kok kita masih belum bisa ketemu bertatap muka seperti biasanya. Tapi mau gimana lagi? Demi kesehatan adik-adik kita akan tetap melakukan ibadah di Zoom. Terus selanjutnya untuk aktivitas, adik-adik jangan lupa posting di Facebook. Kita sudah mengharapkan adik-adik sudah selesai ya aktivitasnya. Terus apalagi tuh? Oh iya, penerimaan martumba. Betul, kalau adik-adik yang punya talenta menari bisa daftar nih di sini. Iya, betul banget. Kak. Oh, ada tamborin juga ya, Kak. Oh, seru banget ternyata ada yang punya talenta nih adik-adik yang punya talenta bisa langsung daftar ya. Nah, syarat dan ketentuannya untuk kelas 5, kelas 3 sampai 5 SD, laki-laki, perempuan. Dan bisa hubungin nomor yang di sini nih, yang di layar. Nah, sudah dilihat kan adik-adik? Nah, kakak juga mau ingetin nih adik-adik tentang protokol kesehatan. Kalau misalnya kita keluar-keluar mesti ingat protokol kesehatan ya Kak? Betul banget, kalau misalnya adik-adik mau keluar, jangan lupa pakai masker. Nah, tapi kalau bisa adik-adik usahakan jangan keluar-keluar dulu ya. Terus jangan lupa selalu cuci tangan. Terus apalagi? Oh iya, jaga jarak. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai ibadah, jangan langsung keluar ya adik-adik. Terus kakak mau ingetin lagi, diharapkan untuk nyalakan kameranya. Supaya nanti kita saat selesai ibadah bisa foto-foto. Nah Kak, sebentar lagi masukin firman Tuhan nih Kak. Betul banget Apa Kak. sih yang perlu disiapin Kak? Yang perlu disiapin kalau udah mau firman Tuhan itu tentu saja Alkitabnya. Tapi jangan lupa hati dan pikirannya juga disiapkan. Betul. Sekarang adik-adik kita mau menyanyikan lagu Song Online. Tuhan, hapariro
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini kami anak-anakmu sekolah minggu ingin mendengarkan firman. Biarlah Roh-Mu yang diam dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak bisa diganggu oleh iblis, tetapi kami fokus untuk mendengarkan firman, agar kami mengerti firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom buat adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang Pendeta mau perkenalan dulu. Karena baru pertama ini Amang Pendeta khotbah di sekolah minggu. Ya, perkenalkan, nama Amang Pendeta, Pendeta Donald. Mudah diingat, Pendeta Donald. Amang selama ini melayani di Jambi, di HKBP Jambi 1. Jadi salam kenal buat adik-adik sekolah minggu. Sambutlah salam dari Amang. Horas. Ya, semuanya dulu menjawab. Horas. Ya, adik-adik sekali lagi Amang mau sampaikan, semuanya adik-adik jawab horas ya. Horas. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Amang yakin semua adik-adik akan mendengarkannya dengan fokus. Ayo, semua duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya Amang Pendeta mau ajak dulu tepuk sekolah minggu. Ya, tahu tepuk sekolah minggu? Tahu kan? Ya, kita coba dulu ya. Tepuk sekolah minggu. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekali lagi ya. Yang semangat semuanya. Tepuk sekolah minggu. Yesus. Yesus, yes. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang tertulis pada kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Kitab Amsal itu di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Kitab Amsal ada di Perjanjian apa? Perjanjian Lama. Ya, sudah dibuka Alkitab. Amsal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Amang akan bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, coba semuanya dilihat dulu Amang Pendeta. Udah dilihat? Ya. Udah?
Ayo, semuanya dilihat dulu amang pendeta. Sudah? Nah, ayo sama-sama dulu semuanya. Semuanya dipegang dulu telinganya dua-dua. Ayo, dipegang dulu telinganya dua-dua. Sudah dipegang? Oh, amang pendeta ternyata salah. Ini dia kan? Sudah dipegang? Telinganya dua-dua? Sudah? Nggak usah dijewer. Nanti kesakitan sendiri kalau dijewer. Ayo, sudah? Oke, semuanya. Nah, ada telinga. Siapa yang berikan? Tuhan. Bagus. Untuk apa fungsinya? Untuk apa fungsinya? Untuk mendengar. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita diberikan Tuhan telinga untuk mendengar. Sekarang firman Tuhan mau mengingatkan kita. Telinganya untuk mendengarkan apa? Maka firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan supaya anak-anak sekolah minggu mendengarkan didikan. Telinganya digunakan untuk mendengarkan didikan. Nah, sebelumnya amang pendeta mau tanya dulu. Amang pendeta mau tanya dulu. Ya. Amang pendeta mau tanya dulu, siapa yang sering di sini kalau dipanggil mamanya pura-pura enggak dengar? Siapa di sini kalau dipanggil abang kakaknya juga pura-pura enggak dengar? Siapa anak sekolah minggu kalau disuruh orang tuanya kemudian pura-pura enggak dengar? Atau didengar tapi cuma jawab iya? Mungkin dipanggil si Samuel, Samuel, dulu bantu dulu mama. Iya katanya. Terus dipanggil jawabannya iya tapi nggak nongol-nongol. Tapi Samuel nggak kayak gitu kan? Iya. Jadi ada anak-anak yang seperti itu. Sampai orang tuanya marah. Mamanya jadi kesal, bapaknya jadi kesal. Karena dipanggil-panggil sebenarnya dengar, tapi cuma jawab iya. Atau disuruh mengerjakan sesuatu, cuma jawab iya, tapi nggak dilakukan. Siapa yang sering seperti itu? Atau gurunya ngajar, kemudian dia nggak dengar, dia malah ngantuk-ngantuk. Atau ya guru sekolah minggunya berkhotbah, pak pendetanya berkhotbah, kemudian dia nggak dengar, dia ngantuk-ngantuk, dia main sama kawannya. Siapa yang seperti itu? Amang pendeta yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin tidak seperti itu. Semuanya baik-baik kan? Semuanya mendengar, apalagi mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, yang dibawakan oleh pendeta. Pelajaran juga yang diajarkan guru di sekolah ya, didengarkan walaupun melalui daring tetap didengarkan. Nah, ternyata firman Tuhan pada saat ini kalau kita mendengar banyak untungnya. Firman Tuhan memperlihatkan ternyata kalau ada anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan didikan, yang mendengarkan nasihat dari orang tuanya, dari orang-orang dewasa, kakak abangnya, dari gurunya, mendengar khotbah guru sekolah minggunya, mendengar khotbah para pendetanya, ternyata luar biasa yang didapatkan oleh anak-anak. Yang didapatkan oleh anak-anak sekolah minggu. Apa yang didapatkan anak-anak sekolah minggu itu nanti akan. Tapi yang pasti firman Tuhan pada saat ini memperlihatkan kalau ada anak-anak sekolah minggu tidak mendengar didikan, tidak mendengarkan nasihat dari orang tua, dari guru, ya. Dalam Alkitab kita dikatakan mengabaikannya akan rugi. Akan rugi.
Jadi siapa yang nggak mendengarkan nasihat, siapa yang nggak dengarkan didikan akan rugi. Siapa yang mau rugi? Ada yang mau rugi? Anak-anak sekolah minggu yang mau rugi ada? Enggak kan? Enggak. Semuanya mau untung, mendapatkan yang baik. Si Moses katanya tadi nggak mau rugi. Dia mau mendapatkan yang terbaik. Nah, rugi. Jadi jangan mengabaikan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Ya, jangan mengabaikan nasihat, jangan mengabaikan didikan. Ya, kalau kita nanti mengabaikannya, kita takut Tuhan mengabaikan kita juga, memalingkan wajahnya, karena nggak enak diabaikan. Ya, coba dulu tanya nanti abang kakak guru sekolah minggunya, siapa tahu ada yang pernah diabaikan, enak atau enggak rasanya. Ya, apalagi Tuhan mengabaikan kita, memalingkan wajahnya, enggak enak. Kita datang tapi wajahnya dipalingkan. Kita datang kepadanya tapi wajahnya dipalingkan. Sama teman aja enggak enak seperti itu. Kita panggil namanya tapi enggak mau dia melihat kita. Pura-pura enggak mau melihat kita. Acuh tak acuh, dipalingkan wajah. Enggak enak dia. Nah, makanya rugi. Rugi kalau enggak mau mendengarkan didikan tadi, dari guru, dari orang tua, dari sekolah minggu, dari pendeta, kita rugi. Tapi apa yang kita dapatkan kalau kita mendengarkan didikan dari orang tua, dari orang dewasa, dari guru sekolah minggu, dari para pendeta, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi bijak. Bijaksana, berhikmat. Siapa nama raja yang terkenal? Yang bijaksana. Siapa? Raja apa namanya? Kesia, raja apa namanya? Kesia malah guru sekolah minggu ya. Gurunya yang ditanya. Iya. Cecilia lah. Siapa? Cecilia. Tahu nggak raja yang bijaksana? Tahu? Raja Salomo, ya kan? Ya, Salomo. Salomo anak siapa? Anak siapa Owen? Owen Simanjuntak. Anak siapa si Saul? Bukan Saul ya. Salomo. Siapa? Anaknya si Daud. Ya kan? Iya, dia terkenal bijaksana. Siapa yang ingin bijaksana seperti Raja Salomo? Siapa bijaksana kan? Bangga dong kalau dikatakan, oh anakku ini anak yang bijaksana ini. Apa artinya bijaksana? Tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini nggak baik, ini nggak usah dilakukan. Oh ini buruk, ini nggak bisa dilakukan. Ini Tuhan nggak suka, ini nggak usah dilakukan. Oh ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan senang. Nah, itulah dilakukan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana. Karena bijaksana, makanya orang yang mendengarkan didikan, yang didapatnya adalah berbahagia. Siapa yang ingin bahagia di sini? Siapa yang ingin bahagia? Ayo, Gonggong mau bahagia? Oh, Gonggong tunjuk tangan, dia semangat. Semangat untuk bahagia. Ternyata gampang untuk menjadi bahagia. Supaya jangan sedih-sedih, banyak masalahnya, masa anak-anak kecil jadi langsung banyak masalahnya kan. Nah, firman Tuhan mengajarkan saat ini, kalau ingin berbahagia, ada caranya. Ingin berbahagia, caranya dengarkan didikan. Didikan dari siapa? Dari orang tua. Didikan dari siapa? Dari guru di sekolah. Didikan dari siapa? Guru-guru sekolah minggu. Orang-orang dewasa, bapak pendetanya, ya, akan berbahagia. Jadi, kalau berbahagia semangat terus, semangat belajarnya. Kalau bahagia, enak dia, ceria terus mukanya, jauh dari kesedihan. Itu dia. Jauh dari itu, dikatakan di sini mendapatkan hidup. Artinya, bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi kalau orang setia mendengarkan didikan, Tuhan juga akan menganugerahkan kehidupan yang kekal.
Di hidupnya dia akan dituntun. Dia menjadi bijak karena sering mendengarkan didikan. Jadi bijak dia. Karena sering mendengarkan nasihat mamanya, nak, ini enggak boleh, ini yang boleh. Karena sering mendengarkan nasihat didikan gurunya, nak, ini enggak boleh, ini boleh, ini yang harus dilakukan. Datang guru sekolah minggunya, adik-adik harus melakukan ini, jangan melakukan ini. Jadi tahu dia, jadi ingat dia terus. Oh, ini enggak bisa dilakukan kata guru sekolah minggu. Oh, ini enggak bisa dilakukan kata Pak Pendeta. Oh, ini yang harus dilakukan, yang baik-baik kata Pak Pendeta. Jadi ingat dia, biar Tuhan senang. Makanya kalau orang yang suka mendengarkan nasihat orang tuanya, kalau mamanya bilang, nak, enggak boleh bohong ya, kemudian didengarnya, aku enggak boleh bohong. Oh, datang abang kakaknya bilang, enggak boleh malas belajar ya, kemudian didengarkannya, dia enggak boleh malas belajar. Kemudian nggak boleh nakal ya, nggak boleh jahat sama temannya, dibilang kakaknya, abangnya. Kemudian dia mengingat selalu, nggak boleh dia nakal-nakal, nggak boleh dia jahat sama kawannya. Didengarkan, makanya dia jadi anak yang bijak, makanya dia selalu bahagia karena dia tahu mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang dijauhi, mana yang harus dilakukan. Makanya dia bahagia, dia senang, dia bersukacita selalu. Karena dia tahu itu. Dia berhikmat untuk menentukan mana yang baik karena dia selalu ingat didikan yang disampaikan oleh orang tua dan juga abang kakaknya, guru sekolah minggunya maupun pendetanya. Nah, di atas itu semua dapat menjadi bijaksana, berhikmat, dapat bahagia, kemudian Tuhan menjadi berkenan. Tuhan senang samamu. Jadi kalau Matthew ya, Benediktus. Kalau si Benediktus mendengarkan didikan, maka Tuhan akan senang. Kalau orang tua saja senang sama anak-anaknya, sudah luar biasa perasaan kita kan? Apalagi kalau Tuhan senang sama kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan gembira melihat sifat kita. Kita akan mendapatkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Nanti bertambah besar diberkati Tuhan. Bertambah besar diberkati Tuhan. Ya, diberkati Tuhan nanti terus sampai dewasa. Menjadi anak yang baik. Jadi menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dipakai menjadi alat Tuhan nanti, berguna. Itu dia. Ya, apalagi pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, banyak virus kan, ada virus corona kan. Ya. Jadi orang yang mendengarkan didikan menjadi bijaksana. Nah, orang yang bijaksana, kalau dibilang mamanya atau abang kakaknya pakai masker, pakai maskernya, pasti ingat selalu harus pakai masker. Kalau keluar, harus cuci tangan, harus jaga jarak, harus diam di rumah. Itu adalah tindakan yang diambil oleh anak yang bijaksana, yang penuh hikmat. Kalaupun bosan, orang-orang yang berhikmat akan tahu itu adalah untuk kebaikan, yang akan melakukannya dengan baik. Ya, selamat mendengarkan didikan dari orang tua, dari guru, dari siapapun itu didikan yang baik. Kita akan menjadi orang-orang kesukaannya Tuhan. Kita akan menjadi bijaksana dan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Dilipat tangannya. Semuanya lipat tangan dulu. Ayo. Dilipat tangannya. Ditutup matanya. Kayak si Depano. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman. Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya dengan bimbingan Roh Kudus, agar kami mendengarkan didikan dan menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Wah, Nah, Kak, tadi khotbah Amangnya bagus banget ya. bagus Kak. banget Kak, bener banget. Tapi ngomong-ngomong tadi Kakak dengerin nggak? Aku dengerin dong Emang Kak. tentang apa? Tadi sama pendetanya ngajarin kita untuk mau mendengar Kak. Mendengar. Iya. Mendengar ke siapa aja tuh Kak? Kita tuh harus kalau dikasih tahu tuh harus mau dengerin tahu Kak. Mau dikasih tahu mama, dikasih tahu papa, dikasih tahu sama guru sekolah minggu. Terus dikasih tahu apalagi yang paling penting tuh kalau kita dikasih tahu Tuhan Yesus harus dengerin. Betul tuh Kak. Iya. Tadi ingat ya yang tadi Amangnya bilang. Tapi sayang Kak, Kenapa Kak? ibadahnya udah mau selesai. Wah cepet banget ya Kak. Iya, Gak kerasa. Nah tapi untuk menanggapi firman tadi, kita nyanyi lagu Pasu-Pasu Hamiu Tuhan yuk Kak. Ayo. Ya adik-adik. Pasu-pasu Hamiu Tuhan, sayang saja beri. Sayang sementara di Tuhan, Tuhan beri. Seperti Dion Daima Tuhan, adoran bersirohan. Tunaman sakit, tunada mori, kadangkan mengurusi. Bangkit berdiri, pasu-pasu hati Tuhan, sayu sewot ganadi. Sayang penuh tangan di Tuhan, Tuhan gogomi. Diri Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik jangan langsung keluar dulu ya. Kita mau foto-foto dulu nih. Jangan lupa buka kameranya. Berikan senyum yang terbaik ya adik-adik, supaya kita muncul kecantikan dan kegantengannya. Slide 1. Slide 2, siap-siap. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa di minggu Sampai depan. berjumpa minggu depan.
Sekian.